Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya wa la rasula ba'da amma ba'd. Alhamdulillah wa syukurillah anak-anak Ustaz yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Ini adalah pembelajaran pertama untuk antuna di kelas 10 Putri, baik kelas Kairo maupun kelas Cordova. Dan hari ini kita akan mempelajari pertemuan pertama, yaitu pelajaran tafsir tentang adab masuk rumah dan meminta izin. Jangan lupa bagi Ananda yang belum subscribe, ya silahkan di subscribe dulu, dan juga like ya, dan khusus anak Ustadz yang putra itu di komen. Dan ingat kontrak belajarnya masing-masing. Mudah-mudahan antum-antuna semua dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam mengikuti pembelajaran, dan ilmu yang akan Ustaz share kepada antum-antuna semuanya akan diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang paling penting adalah diaplikasikan. Baiklah anak-anak Ustadz yang dimuliakan Allah, kita akan memulai materi yaitu mengenai adab masuk rumah dan meminta izin. Materi ini berangkat dari dalil yang Allah turunkan di dalam kitabnya, yaitu surat An-Nur ayat 27-29. Harap sekarang sudah menyiapkan memegang bukunya masing-masing ya, bisa dilihat di Al-Quran juga. Nah, An-Nur ayat 27-29 yang paling kiri bawah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu la tadkhulu buyutan ghayra buyutikum hatta tasta'nisu wa tusallimu ala ahliha. Dzalikum khairul lakum la'allakum tadhakkarun. Fa in lam tajidu fiha ahadan fala tadkhuluha hatta yu'zana lakum. Wa in qila lakum irji'u farji'u huwa azka lakum wallahu bima ta'maluna alim. Laisa 'alaikum junahun an tadkhulu buyutan ghayra maskunah fiha mata'un lakum wallahu ya'lamu ma tubduna wa ma taktumun. Nah, anak-anak Ustaz yang dimuliakan Allah, di dalam ayat ini sudah sangat gamblang sekali Allah menjelaskan kepada kita tentang bagaimana adab masuk rumah dan meminta izin. Saking sempurnanya Islam itu ya anak-anak Ustadz, Allah sampai memperhatikan bagaimana sih ya cara kita memasuki rumah orang lain, bagaimana sih adabnya, apakah izinnya harus berapa kali. Nah, seperti itulah Islam mengantisipasi apapun yang kemungkinan terjadi. Contoh, Islam atau agama kita ini menghindari agar kita tidak bisa melihat aurat orang lain gitu, agar kita tidak mudah saja memasuki rumah orang lain, karena di dalam rumah kita pun pasti memiliki privasi-privasi tertentu. Nah, setiap kita pasti memiliki privasi tertentu, makanya kita membuat pintu di rumah kita gitu. Kalau seandainya tidak ada privasi di rumah kita, mungkin kita tidak perlu membuat pintu. Nah, karena itulah setiap muslim itu wajib untuk meminta izin sebelum masuk rumah. Nah, kita lihat dari awal ayatnya tadi, ya ayyuhallazina amanu la tadkhulu buyutan ghayra buyutikum. Wahai orang-orang yang beriman. Jadi Allah hanya mengingatkan kepada orang yang beriman saja. Ya, jadi kalau misalnya orang yang tidak beriman, ya mungkin dia tidak terlalu peduli dengan ini. Nauzubillah kalau kita orang beriman tidak terlalu peduli dengan perintah Allah ini. Wahai orang-orang yang beriman, la tadkhulu buyutan ghayra buyutikum. Janganlah memasuki suatu rumah yang bukan rumah kalian. Ya. Itu artinya kita tidak boleh sama sekali memasuki rumah orang lain yang bukan rumah kita. Itu larangan yang sudah mutlak. Sampai kapan? Selama-lamanya. Tapi ternyata Allah menyambungkan sambungan di ayat berikutnya, di dalam ayat yang sama, hatta, sampai. Nah, kata sampai ini anak-anak Ustaz artinya itu adalah batas, ya, batas. Seperti di dalam surat Al-Mumtahanah itu misalnya, Nabi Ibrahim berkata kepada kaumnya termasuk ayahnya, wa bada bainana wa bainakumul adawata wal baghdha ila yaumil qiyamah. Ya, telah nyata bagi kami dan bagi kalian antara kami dan antara kalian
suatu kemarahan, kebencian sampai hari kiamat. Hatta, tapi disambung dengan kata hatta, ada batasnya. Hatta tu'minu billahi wahdah, sampai kalian beriman kepada Allah saja. Jadi kalau sudah sampai batas syaratnya tadi, maka kita boleh. Di dalam adab minta izin ini batasnya apa? Hatta tasta'nisu wa tusallimu ala ahliha. Ya. Yang di sini ya. Mudah-mudahan terlihat ya. Lihat di Al-Qur'annya juga bisa ada ya. Sampai kalian tasta'nisu. Nah, inilah yang di dalam syarhul kalimat ya, bisa diperhatikan. Syarhul kalimatnya yang pertama tadi amanu. Wahai orang-orang yang beriman, di dalam ayat tadi artinya apa? Shadaqallahu wa rasuluh. Orang-orang beriman itu adalah orang yang membenarkan Allah dan Rasulnya. Lalu tasta'nisu sama artinya dengan tasta'zinu. Artinya meminta izin, sampai kita meminta izin. Kalau sudah diizinkan baru boleh kita masuk ke rumah orang lain yang bukan rumah kita. Wa tusallimu ala ahliha, dan mengucapkan salam kepada penghuninya. Ya, wa tusallimu ala ahliha maksudnya taqulu assalamualaikum. Ya, adkhulu salasa, sampai 3 kali. Nah, ini adalah adab ya sebelum kita memasuki rumah orang lain. Allah menutup ayat 27 di dalam surat An-Nur ini dengan zalikum khairul lakum la'allakum tazakkarun. Itu baik bagi kalian agar kalian selalu ingat. Nah, Ustadz sering sekali mengajarkan kepada seluruh anak-anak Ustadz bahwa penutup dari suatu ayat itu seringkali mengandung bermaksud menyempurnakan dari seluruh isi ayat. Adalah kesimpulan dari ayat itu atau konsekuensi, bisa jadi konsekuensi juga. Setiap Allah menutup suatu ayat, ujung ayatnya apa, itu pasti berhubungan dengan seluruh isi dari ayat tersebut. Nah, ini ayatnya tentang Allah melarang kita untuk memasuki rumah orang lain yang bukan rumah kita sampai kita meminta izin dan mengucapkan salam kepada penghuninya. Lalu Allah mengatakan kalau kita melakukan itu zalikum khairul lakum, lebih baik untuk kalian ya, la'allakum tazakkarun, agar kalian selalu ingat. Maksudnya selalu ingat kenapa? Tazakkarun. Nah, di sini tazakkarun di dalam syarhul kalimatnya, tazakkarun itu maksudnya tazakkaruna annakum mu'minun, agar kalian selalu ingat bahwa kalian itu adalah orang yang beriman. Karena Allah hanya menghimbau kepada orang yang beriman saja. Allah hanya memerintahkan kepada orang beriman saja, tidak memerintahkan kepada orang kafir. Ya, jadi kalau ada orang yang tidak mengindahkan perintah Allah ini, diragukan keimanannya. Nah, sehingga kalau kita bertamu ke rumah siapapun, apakah itu ke teman kita, rumah keluarga kita juga ya, apakah sepupu kita, apakah rumah saudara kita yang sudah punya berkeluarga sendiri, ataupun siapapun itu, tidak boleh kita asal masuk-masuk saja ke dalam rumahnya. Itu walaupun sudah sangat akrab dengan kita. Nah, ini adalah tantangan bagi kita yang memiliki tetangga yang sudah sangat akrab sekali dari kecil. Ya, saya yakin di antara antum mungkin ada yang merasakan ini ya, merasakan bagaimana misalnya tetangga dengan tetangga itu antum semuanya sudah memiliki dindingnya sama, pintu rumahnya dekat. Terkadang di depan rumah tuh sambil ngobrol-ngobrol, sudah seperti keluarga. Tetap saja kalau kita masuk ke dalam rumahnya itu harus minta izin, walaupun sudah terbiasa, kadang-kadang masuk-masuk aja ya. Kadang-kadang kita nggak terlalu bermasalah kalau dia masuk ke rumah kita tanpa izin, dan kita pun masuk ke rumah dia tanpa izin. Harus kita mulai dari diri kita ya, harus kita mulai dari diri kita, karena minta izin itu adalah perintah untuk orang yang beriman, selagi kita masih ingat bahwa kita adalah orang yang beriman. Nah, mungkin ada juga yang seperti ini, ketika dia berusaha mencoba minta izin setiap masuk ke rumah tetangganya, yang dalam artian tetangga yang sudah sangat dekat tadi, mungkin akan merasa ketok-ketok dulu seperti itu ya, diketok pintunya, lalu mungkin justru tetangganya malah ngapa pula lah minta izin gitu, padahal sudah biasa masuk-masuk aja. Nah, kita harus melakukan itu karena zalikum khairul lakum, kata Allah. Itu pasti ada kebaikannya. Jadi setiap perintah Allah itu pasti ada kebaikannya di balik perintah-perintah yang Ia syariatkan kepada kita. Nah, anak-anak yang dimuliakan Allah, langsung kita masuk ke dalam ayat yang berikutnya.
Fa illam tajidu fiha ahadan, seandainya kalian tidak menemukan satupun orang di dalamnya, ya, satupun orang di dalamnya, fala tadkhuluha, ya, maka janganlah masuk. Jadi meskipun rumah yang kita tuju itu tidak ada penghuni di dalamnya, atau orangnya lagi keluar, atau tetangga kita tadi lagi nggak ada orang, sedangkan kita ada perlu sesuatu di dalamnya, misalnya ada, apakah itu HP kita ketinggalan, apakah baik pakaian kita ketinggalan, apakah itu buku atau dompet kita ketinggalan di dalam rumah tetangga kita, ternyata rumahnya kosong. Mungkin ya, kita sebagai tetangga dekat kita tahu di mana kuncinya biasanya diletakkannya, tetap kita tidak boleh, gitu ya. Tetap kita tidak boleh memasuki rumah yang walaupun penghuninya tidak ada. Hatta yu'zana lakum, hatta yu'zana lakum, sampai kalian telah diizinkan. Kecuali kita telepon dulu tetangga kita, dia lagi nggak di rumah, kita telepon, boleh nggak izin masuk rumah, ada yang ketinggalan, misalnya dompet saya ketinggalan dalam rumah tadi pagi gitu. Kalau dia bilang ya silakan ambil aja kuncinya, itu sudah diizinkan, nggak apa-apa ya, asalkan izin tadi kuncinya, izin tadi adalah kuncinya, jangan kita remehkan ya. Ingat, yang perlu antum garis bawahi adalah jangan remehkan perintah Allah ini ya. Walaupun kita sudah terbiasa tidak tanpa izin, dan walaupun penghuni rumah yang kita tuju itu tidak keberatan kita tidak minta izin, tetap ini adalah perintah kepada orang yang beriman ya. Mana tahu ya, mana tahu apakah nanti ibunya sedang tidak menutup aurat ya. Oh, dia memang tidak menutup aurat saat ibunya memang nggak pakai jilbab, ya tetap aja mau dia pakai jilbab mau tidak pakai jilbab, status auratnya tidak akan berubah ya. Baik dia pakai hijab ataupun tidak, dia itulah tetaplah aurat seperti itu. Atau dia punya anak perempuan yang sudah dewasa yang sedang tidak memakai tidak menutup auratnya secara sempurna, tentu kalau kita langsung masuk saja itu adalah kaget ya, penghuni rumah kan kaget kalau mereka memang merasa ini kenapa nih orang masuk-masuk saja. Ustaz pribadi pernah seperti itu. Ini mungkin kebiasaan orang Indonesia banyak ya, kalau sudah dekat itu dengan sepupu atau dengan tetangga, terkadang salah urutannya, diketok dulu baru sebut assalamualaikum baru minta izin, itu yang seharusnya ya. Tapi terkadang buka pintu dulu baru assalamualaikum, atau masuki rumah sendiri mungkin juga seperti itu ya. Saat rumah tidak dikunci, buka pintu sudah masuk baru assalamualaikum seperti itu. Nah ini keliru ya, assalamualaikum dahulu baru kita, kalau sudah diizinkan masuk barulah kita masuk. Nah, hatta yu'zana lakum wa in qila lakum irji'u farji'u, apabila dikatakan kepada kalian oleh penghuni rumah tersebut, irji'u, kembalilah, pergi, artinya tidak diizinkan untuk masuk, farji'u, maka kembalilah kita ya. Orang yang beriman ketika dia ingin bertamu, ingin datang ke rumah seseorang yang lain, lalu tidak diizinkan, disuruh pergi oleh penghuninya, haruslah farji'u, maka kembalilah dalam keadaan redha, dalam keadaan tenang, tanpa menyimpan dendam ataupun emosi ya. Karena apa? Allah menjanjikan huwa azka lakum, itu lebih suci, paling suci untuk diri kita ya. Jadi ini ketika penghuni rumah, bahkan antum sendiri kalau ada orang bertamu dan sedang tidak ingin menerima tamu, antum suruh tamu tersebut nanti aja ya, lain kali datangnya, itu hak kita sebagai pemilik rumah. Dan ketika kita yang ingin bertamu, maka hak penghuni rumah tersebutlah ingin menolak kita atau tidak. Dan kalau kita ditolak untuk bertamu pada saat itu, tidak boleh dongkol sedikit pun, meskipun kita datang dari jauh, tempat rumah kita jauh, datang dengan jalan kaki pun kita gitu ya. Ada hal yang penting, tapi kalau penghuni rumah tidak izin, harus dengan kerelaan, dengan keikhlasan, dan dengan hati yang tenang tanpa menyimpan emosi, kita kembali tanpa menggerutu, tanpa dongkol menyimpan hal-hal yang semacam itu, akhlak tercela. Nah, jadi huwa azka lakum, itu suci, itulah kesucian diri kita. Kita tidak mungkin memaksa, saya ini datang dari jauh gini, nggak mungkin ya, karena yang punya rumah tetap lebih berhak seperti itu. Nah, kita lihat wallahu bima ta'maluna alim, dan Allah mengetahui terhadap apa yang segala yang kita lakukan. Nah, Allah mengingatkan kita bahwa Allah tahu semuanya ya. Kalau misalnya antum pemilik rumah
mungkin rumahnya lagi berantakan, antum punya adik 5 orang misalnya gitu ya, lagi main-main segala macam, ada yang kecil-kecil ngompol pula misalnya, mohon maaf gitu ya, ngompolnya berserakan. Tiba-tiba datang tamu, kira-kira siap nggak kita menyambut tamu? Bisa saja kita suruh lain kali datang atau nanti siang datang lagi. Itu hak kita itu. Dan Allah mengetahui itu. Allah mengetahui itu. Ya, nah, Allahu bima ta'maluna alim. Kita bisa lihat di bukunya, di buku yang sudah antum pegang semuanya. Ini ya, tadi yang di awal Ustaz sampaikan, Allah mengingatkan kita bahwa ini. Nah, malah terbaca enggak? Ya. Nih ya. Di samping itu juga sangat perhatian terhadap hal yang akan menyebabkan terjadinya perbuatan keji dan mungkar. Ya, jadi adab memasuki rumah dan meminta izin ini adalah bentuk perhatian agama kita ini, Islam ini, terhadap untuk pencegahan, ya, pencegahan terjadinya perbuatan keji dan mungkar. Allahu a'lam, kita tidak tahu ya, kalau misalnya kita masuk ke rumah orang tanpa izin, ternyata penghuninya sedang di rumahnya di bagian belakangnya, di depannya kosong, bisa saja setan menghasut kita. Kita melihat ada barang berharga di dalam rumah itu. Mungkin kalau iman kita sedang lemah, mungkin kita tertarik untuk mengambilnya. Itu kan, kita, atau ada uang yang tergeletak di atas mejanya, mungkin kita akan mengambilnya. Nah, itu adalah pencegahan-pencegahan yang Islam lakukan terhadap suatu kemungkaran. Nah, berikutnya ya anak-anak Ustadz, kita lihat, perhatikan terus ini bukunya. Ini tadi, yang demikian itu lebih baik bagimu agar kamu selalu ingat. Nah, ini yang tadi ya, jika pemilik, walaupun seorang muslim telah minta izin, nah perhatikan yang di sini ya. Walaupun seorang muslim telah meminta izin, namun bila pemilik rumah tidak siap untuk menerima tamu karena beberapa alasan syar'i mungkin, dan dia menyuruh kita untuk kembali, maka sikap yang paling bijak dan baik adalah segera berbalik dan kembali dengan perasaan yang penuh redha dan tenang. Tidak ada kemarahan emosional sedikit pun, juga tidak ada omelan dan keluhan. Sikap semacam inilah dinyatakan Allah sebagai yang paling suci. Nah, ya, paling suci. Kalau Allah telah mengatakan paling suci, berarti tidak ada yang lebih suci dari sikap seperti itu ketika kita ditolak oleh suatu penghuni rumah. Nah, di ayat yang terakhir, nah ini adalah bentuk kesyukuran kita juga ya, nah Ustadz. Kita lihat, kita sangat bersyukur Allah menurunkan ayat yang ke-29 ini. Kenapa? Kita lihat langsung. Nah, laisa 'alaikum junahun an tadkhulu buyutan ghaira maskunah fiha mata'un lakum. Laisa 'alaikum junahun, tidak ada dosa atas kalian, kata Allah, an tadkhulu buyutan ghaira maskunah. Tidak ada dosa atas kalian untuk memasuki suatu rumah ghaira maskunah, yang tidak ada penghuninya. Fiha mata'un lakum. Contohnya apa, anak Ustadz? Antum memasuki rumah-rumah atau gedung-gedung yang merupakan fasilitas umum. Misalnya antum memasuki mall. Memasuki mall tidak perlu ketok-ketok dulu pintunya, ya. Kalau kita di Jambi, anggaplah antum ingin memasuki Alfamart atau memasuki Jamtos atau Trona, kan tidak perlu diketok-ketok, assalamualaikum, menunggu diizinkan dulu baru kita masuk. Tidak. Kenapa? Fiha mata'un lakum, di dalamnya terdapat kebutuhan kalian. Fiha mata'un lakum, apakah memasuki warung ya? Apakah kita memasuki warung atau kita pergi ke hotel? Niat kita mau nginap di sana. Ada resepsionisnya di depan, tapi kita nunggu di depan pintu hotel, assalamualaikum. Nah, itu tidak perlu. Atau kita mau memasuki rumah sakit ya, atau kita mau ke rumah makan. Nah, hal-hal yang seperti itu memang sudah terbuka untuk umum dan ada kebutuhan kita untuk memasuki ke dalam rumah tersebut. Tidak berdosa kita masuk, walaupun gak mungkin pula kita mau ke Jamtos, cari pemilik Jamtos dulu ya. Nah, repot sekali.
Kita mau pergi ke Alfamart, nah, cari siapa pemilik Alfamart, gitu kan? Kita minta izin, nggak mungkin. Jadi silahkan masuk saja karena kita ada kebutuhan kita di dalamnya. Fiha mata'un lakum, wallahu ya'lamu ma tubduna wa ma taktumun. Dan Allah mengetahui apa yang kalian nyatakan atau apa yang kalian tampakkan dan apa yang kalian sembunyikan. Kita lihat di bukunya. Ini yang barusan ya. Tidak ada dosa atasmu memasuki rumah yang tidak disediakan untuk didiami. Ya, ini maksudnya tadi. Enggak berdosa kita memasuki rumah yang tidak disediakan untuk didiami. Enggak ada orang nginap di sana. Itu ya, seperti jam tos tadi atau hotel itu walaupun ada orang yang nginap di sana, itu kan bayar memang untuk fasilitas umum. Nah, yang di dalamnya ada keperluanmu. Dan Allah mengetahui apa yang kamu nyatakan dan apa yang kamu sembunyikan. Ini merupakan keringanan dari Allah. Makanya saya bilang di awal tadi, kita sepatutnya bersyukur dengan adanya ayat ini. Kenapa? Kalau seandainya ayat ini tidak Allah turunkan, maka tidak ada pengecualian, semua gedung, semua rumah harus minta izin. Hingga terjadilah seperti yang saya sampaikan tadi, harus cari pemiliknya dulu, harus cari dulu ownernya, baru boleh kita masuk. Ini keringanan dari Allah kepada hamba-hambanya bila memasuki bangunan yang bukan merupakan tempat tinggal dan di sana terdapat kepentingan kita atau kebutuhan hidup kita, kebutuhan hidup orang banyak seperti hotel, toko, warung, minimarket dan sejenisnya. Maka setiap muslim dibolehkan masuk tanpa izin karena tempat-tempat tersebut memang terbuka untuk umum. Nah, bersyukur ya kita. Allah sangat mengetahui apa kebutuhan kita, sangat mengetahui apa yang perlu diringankan untuk kita. Walaupun demikian, Allah tetap mengetahui apa yang dimunculkan oleh manusia dan apa yang disembunyikan oleh manusia, baik perkataan maupun perbuatan. Jadi baik kita bisik-bisik maupun kita melakukan sesuatu hal secara diam-diam, Allah mengetahui semuanya. Di balik keinginannya untuk memasuki fasilitas umum. Ya, jadi Allah mengetahui semua kepentingan kita. Kita pergi ke mall itu untuk memang membeli kebutuhan kita atau hanya untuk hiburan main-main aja. Itu Allah sangat maha mengetahui atas itu semua ya. Kita pergi ke fasilitas umum apa lagi ya? Pergi termasuk ke masjid, nah Ustaz ya. Ke masjid itu tentu kita untuk sholat, untuk beribadah atau untuk meningkatkan ketakwaan kita. Tapi ada sebagian orang juga yang pergi ke masjid bukan untuk beribadah, bukan untuk menambah ketakwaan, malah untuk menambah dosanya. Apakah dia mencuri kotak infak, apakah dia mengganti sendalnya menjadi sendal yang bagus gitu ya. Awalnya sendalnya jelek, pas pulang sholat sendalnya menjadi bagus, itu nggak boleh ya. Nah itu, jadi kita harus, setiap mukmin harus tetap waspada dan mengontrol diri serta melakukan muraqabah kepada Allah, merasa selalu diawasi oleh Allah. Nah jadi ini sangat gamblang Allah jelaskan kepada kita tentang pentingnya adab masuk rumah dan meminta izin. Mulai dari sekarang, setelah kita mengetahui ini, jangan sampai kita semena-mena lagi memasuki rumah siapapun yang bukan rumah kita. Apakah itu rumah sepupu kita, rumah paman kita, atau rumah nenek kita, rumah teman kita, meskipun teman itu teman dekat sekali, tetap memasuki rumahnya harus dengan minta izin. Walaupun paman kita itu dia menyampaikan bahwa apa pula minta izin, masuk aja lah kayak biasa. Nah, tapi tetap harus kita minta izin gitu. Kecuali dia sudah menyampaikan itu, kita sudah minta izin lalu masuk aja lah katanya. Ya udah, berarti itu sudah diizinkan. Ya, ini adalah akhlak yang baik untuk setiap muslim. Nah, anak-anak saya dimuliakan Allah, setelah kita paham bahwa Allah memerintahkan kita untuk meminta izin memasuki rumah orang lain, dan tentu setelah kita tahu, kita wajib untuk mengaplikasikannya, tidak sekedar tahu saja, ya. Jadi kita atur ulang kebiasaan-kebiasaan buruk kita, karena banyak yang terjadi di masyarakat kita yang jangan-jangan termasuk kita, mungkin karena kedangkalan ilmu agama kita, dan mungkin banyak pula yang tidak terlalu ingin tahu tentang adab-adab tersebut sehingga dia tidak tahu hal-hal yang parah itu sebenarnya tidak boleh dilakukan, malah dianggap lumrah di dalam masyarakat kita ya. Seperti yang tadi di awal saya sampaikan bahwa ada, kalau kita tidak diizinkan
atau jawab salam kita tidak dijawab, maka kita haruslah kembali, ya, irji'u, kembali untuk pergi, tidak lagi menuntut agar orang itu membuka pintunya. Di sini dijelaskan ya di dalam hadis, izasta'zana ahadukum salasan falam yu'zan lahu falyansarif, ya, falyansarif. Jika salah seorang dari kamu sudah meminta izin sebanyak 3 kali namun tidak diberi izin, maka kembalilah. Ya, ini hadisnya muttafaqun alaih, Bukhari, Muslim. Nah, ini yang paling penting juga, ya, larangan mengintip ke dalam rumah orang lain. Mengintip ini bahaya sekali ya, Ustaz. Ustaz percepat ke dalam ini hadisnya. Lihat, perhatikan hadis ini ya. Terbaca ya. Mudah-mudahan. Nah, lau anna mura'a itla'a 'alaika bi ghairi izn fa khazafathu bi husatin fa faqa'at 'ainuhu ma kana 'alaika min junah. Ya, sekiranya ada seseorang yang mengintip rumahmu tanpa izin, lalu engkau melemparnya dengan batu hingga tercongkel matanya, maka kamu tidak berdosa. Ya, hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Ini sering sekali di masyarakat kita. Mungkin dia sudah mengetok pintu lalu mengucapkan salam, ya, lalu nggak dijawab-jawab. Mungkin apakah karena memang dia memiliki sifat yang buruk sehingga dia ngintip-ngintip ke dalam rumah, atau karena sekedar iseng saja, sekedar kepo saja, cuma pengen tahu aja apa sih dalam rumahnya. Nah, itu gak boleh sama sekali kita mengintip-ngintip. Walaupun kita tidak ingin mendatangi satu rumah, sering ya kita mungkin jalan di gang-gang rumah misalnya, lalu ada pintu rumah yang tidak tertutup gitu. Walaupun terbuka pintu depannya itu, kita tidak boleh terlalu penasaran apa sih dilihat seperti itu, gak boleh. Lewat aja, anggap saja pintunya tertutup gitu ya. Dan juga jangan lupa adab yang mengetok pintu tadi ya, lupa saya sampaikan di awal tadi. Adab mengetok pintu itu salah satunya juga kan mengetoknya 3 kali. Dan kita saat mengetok pintu itu berdirilah kita di samping pintu, samping kirinya atau di kanan pintu tersebut. Jangan kita di depan rumahnya langsung, di depan pintunya langsung. Kenapa? Karena khawatir ada aurat yang terlihat. Kalau mereka juga tetap belum siap, ketika kita di depan pintu dibuka langsung nampak di belakang itu. Jadi berdirilah di sampingnya, tujukanlah pandangan kita kepada pemilik rumah yang menyambut kita, jangan ke dalam rumahnya. Ya, itu di sini ya tertulis. Sering kita jumpai orang-orang yang jahil tentang tuntunan syariat. Jahil di sini maksudnya bukan usil. Jahil itu dalam bahasa Arab artinya bodoh atau kekurangan ilmu atau awam. Ya, karena terdorong rasa ingin tahu, ia mengintip ke dalam rumah orang lain, baik karena salamnya tidak terjawab atau hanya sekedar iseng. Mereka tidak menyadari bahwa perbuatan seperti ini diancam keras oleh Rasulullah SAW. Bayangkan saking kerasnya kata Rasul di dalam hadis tadi, tercongkel matanya gara-gara kita nggak berdosa kita. Ya, jadi jangan kita pula yang mengintip rumah orang lain. Ya. Nah, ini ada contoh hadis ya, bagus sekali langsung contohnya. Dalam hadis lain yang diriwayatkan dari Sahal bin Sa'ad As-Sa'idi radhiyallahu anhu, ia mengabarkan bahwasanya seorang laki-laki mengintip pada lubang pintu. Ya, Rasulullah SAW ketika mengintip pada lubang pintu Rasul, rumah Rasulullah. Ketika itu beliau tengah membawa sebuah sisir yang biasa beliau gunakan untuk menggaruk kepalanya. Ketika melihatnya beliau bersabda, "Seandainya aku tahu engkau tengah mengintipku, niscaya aku telah lukai kedua matamu dengan sisir ini." Ya, seperti itu. Beliau bersabda, sesungguhnya permintaan izin itu diperintahkan untuk menjaga pandangan mata. Ya, jadi untuk menjaga mata kita. Banyak sekali dosa-dosa besar yang bermula dari pandangan mata. Ya, banyak sekali dosa-dosa yang terjadi di sekitar kita yang mungkin awal mulanya itu, pembukanya itu adalah dari pandangan mata. Nah, seperti itu ya, Nana Ustaz. Harap kita betul-betul awas ya, atau penuh perhatian kita terhadap perintah ini, untuk selalu kita aplikasikan dimanapun kapanpun ya, dimanapun dan kapanpun. Kalau ada pertanyaan silahkan boleh di japri ke Ustaz, nanti jangan di grup ya. Kalau pertanyaan jangan di grup, di japri saja, karena kalau di grup tidak terbaca. Mudah-mudahan kita semua dimudahkan oleh Allah
dalam mengikuti perintahnya ini, dan juga dimudahkan dalam untuk antum-antuna semua dalam menuntut ilmu dan melewati tantangan pembelajaran online di awal tahun ajaran baru ini. Mudah-mudahan tetap istiqomah. Allahu a'lam bishawab. Aku luka astaghfirullah wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.